Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-10 di triwulan ini kita belajar tentang suami dan istri bersama disalib. Pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini berfokus pada Efesus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-33. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini berdasarkan Efesus 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-33 menjadi beberapa bagian seperti ini. Yang pertama di Efesus 5 ayat 21. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus supaya mereka saling merendahkan diri. Untuk apa? Supaya ada persatuan dan kesatuan di dalam jemaat. Dengan adanya saling merendahkan diri, menghormati antara satu dengan yang lain. Nah kemudian mulai dari ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33, maka di sana Rasul Paulus berbicara secara khusus sehubungan dengan keluarga atau rumah tangga. Dalam hal ini berhubungan dengan suami dan istri. Apa hubungannya persatuan gereja dengan suami dan istri? Ada hubungannya. Rumah tangga adalah jantung gereja berdasarkan buku Rumah Tangga Advent. Artinya, kemajuan dari gereja itu bergantung kepada setiap keluarga atau rumah tangga yang ada. Nah, dalam hal ini suami dan istri. Nah, kita lihat yang bagian pertama, ini berbicara tentang istri dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 24. Hai istri, tunduk kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Rasul Paulus menasihatkan kepada para istri untuk tunduk kepada suaminya sama seperti kepada Tuhan. Nah, sama seperti kepada Tuhan ini artinya Tuhan menjadi yang terutama. Istri-istri yang sudah tunduk kepada Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, mereka harus tunjukkan bahwa mereka juga tunduk kepada suami mereka. Nah, kemudian Rasul Paulus memberikan sebuah lambang ya. Karena di dalam Alkitab istri itu lambang dari jemaat dan suami itu lambang dari Kristus. Maka dalam hal ini ada makna ganda yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri tunduk kepada suami. Maka di bagian pertama ini nasihat kepada para istri, hai tunduk kepada suami, hormati suamimu. Kemudian yang berikutnya, Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Bukan hanya untuk istri, tapi juga untuk suami. Hai suami, kasihi istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi bagian yang kedua ini, suami disuruh untuk mengasihi istri. Nah, ada 3 hal yang kita dapatkan di 3 ayat ini, sehubungan dengan Kristus, dan itu dihubungkan juga dengan urutan di dalam pernikahan. Yang pertama di ayat 25, Kristus telah menyerahkan dirinya dengan mati di kayu salib. Ini berhubungan dengan yang namanya bertunangan. Karena ketika Kristus menyerahkan dirinya mati di kayu salib itu sebagai mahar. Maka dalam hal ini suasana pertunangan. Kemudian yang kedua, memandikan dengan air dan firman. Ini adalah persiapan dari sebuah pernikahan. Kemudian yang ketiga, menempatkan jemaat di hadapannya. Ini adalah suasana pernikahan atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka dalam hal ini, pertunangan ini adalah ketika seseorang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya ketika Yesus sudah mati di kayu salib. Kemudian persiapan dalam pernikahan ini adalah segala sesuatu yang dilakukan selagi mereka hidup. Mereka mempersiapkan untuk hari pernikahan. Dan hari pernikahan ini adalah ketika Yesus datang untuk yang kedua kali di sana. Ini 3 hal yang kita dapatkan. Kemudian dalam Efesus 5 ayat 28 sampai dengan 30. Suami mengasihi istri itu harus sama seperti diri sendiri. Artinya ketika mereka mengasihi diri, maka mereka juga harus mengasihi istri mereka. Karena mereka suami tidak akan menyiksa dirinya sendiri. Maka mereka tidak akan melukai, menyakiti istri. Kemudian yang berikutnya dalam Efesus 5 ayat 31, suami dan istri itu adalah satu daging dalam keluarga. Tidak ada yang saling menonjol, mereka bersatu di dalam keluarga. Dalam Efesus 5 ayat 32, ini di sana menggambarkan begini, bahwa pernikahan Kristen itu harus dipahami dalam terang hubungannya antara Kristus dan jemaat. Makanya ada makna ganda di sana. Untuk memahami hal itu, antara jemaat dengan Kristus itu sama dengan juga antara istri dengan suami atau suami dengan istri. Nah, bagian terakhir, bagian kesimpulan, Efesus 5 ayat yang ke-33. Rasul Paulus kan katakan di sana bahwa suami mengasihi istri seperti diri sendiri, istri menghormati suami, dan inilah yang harus dilakukan untuk kedua-duanya, bukan hanya untuk suami, bukan hanya untuk istri, tapi suami dan istri harus saling mengasihi, harus saling menghormati antara satu dengan yang lain. Inilah suami dan istri yang hidup bersama di dalam Yesus Kristus. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.